Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri untuk mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, konteksnya dari Mazmur 37 itu menunjukkan bagaimana orang-orang yang tidak benar, jalan hidupnya itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi berhasil. Apa yang dilakukannya sepertinya mudah, sepertinya segera mencapai kesuksesan, kekayaan, kejayaan, dan seterusnya. Dan itu membuat orang menjadi iri hati, terutama orang-orang yang hidupnya benar, hidupnya lurus, apa adanya, itu malah terseok-seok hidupnya, menderita luar biasa, tidak bisa mencapai kekayaan, kehormatan, kesejahteraan, dan seterusnya. Jadi orang yang benar seringkali tampak kalah dibandingkan dengan orang-orang yang tidak benar, tapi dia sukses secara duniawi. Nah, ayat 5 ini kunci pentingnya itu adalah jangan iri, bukan juga panik, tetapi menyerahkan kendali hidup itu pada Tuhan, bukan kita kendalikan sendiri. Teks kita itu ada beberapa kata penting. Kata menyerahkan itu adalah melepaskan beban sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi menggulingkan atau bahkan melemparkan beban, kalau lebih ekstrim itu dilemparkan beban kepada Tuhan gitu. Udah Tuhan urusin gitu, kira-kira begitu. Dan berhenti memikul beban itu sendiri. Nah, dengan begitu maka Tuhan akan tolong kita untuk mengambil keputusan, proses hidup, arah hidup, dan seterusnya. Sehingga kata percayalah itu mengandung unsur merasa aman, karena bukan lagi kita yang mengambil tanggung jawab sepenuhnya, tetapi ada pihak yang penuh dengan kuasa mengambil tindakan untuk kepentingan kita, sehingga kita percaya, menimbulkan rasa aman dan penuh dengan keyakinan karena kuasanya yang dia bertindak, dia yang mengerjakan sendiri. Kira-kira itu pesannya sebagai sekedar contoh ya. Ini ada seorang anak kecil yang membawa tas itu berat banget gitu ya, sampai sempoyongan, nggak tahu ini tasnya yang di belakang ya di samping begitu, bukunya banyak banget gitu. Dia merasa susah payah gitu. Dan kemudian dia berjalan kan dengan ayahnya, dan ayahnya bilang, sini biar papa bawa aja. Tapi dia nggak mau, udah saya aja, nanti papa malah nggak bisa bawa, nanti jalan macam-macam gitu. Jadi selama kita tidak membiarkan Tuhan mengambil alih urusan kita dan kita mau urus sendiri, maka kita akan terus berada dalam beban yang berat itu. Maka gulingkanlah beban, lemparkanlah beban itu kepada Tuhan. Bahkan Tuhan minta, sini biar aku yang urus, dah biar kamu ringan, aku yang beresin. Itu luar biasa. Termasuk juga ketika kita harus berhadapan dengan orang yang sangat melukai kita, dan Tuhan bilang, sini tak urusi dia, mau apa. Wah, keren ya, Tuhan yang balas, Tuhan yang ini ya. Mungkin kemudian kita pikir, masuk Tuhan yang balas? Ya memang Tuhan yang balas dengan keadilannya dia gitu. Walaupun memang kemudian ada teks yang lain yang menyebutkan kalau ada orang yang melukaimu, berkatilah dia, doakan berkati dia. Itu ada seorang ahli yang menyebutkan bahwa orang yang jahat itu sedang dipakai oleh setan. Jadi ketika kita mendoakan memberkati dia, kita yang sedang hantam itu adalah setannya yang berkuasa. Itu salah satu contoh saja. Tapi bagian kita ini jelas, nggak usah iri sama orang yang jahat, yang nggak benar. Kalau kita punya hidup yang susah, sedangkan ada orang yang benar, yang nggak benar itu baik-baik saja, sekarang bilang, Tuhan, aku mau selesain urusanku, aku mau tetap benar,
Tapi tolong Tuhan urusin anak saya, urusin keluarga saya, urusin saya mau benar gitu. Dan Tuhan akan jamin itu. Semoga kita menghayati, tetaplah hidup benar, gak usah iri sama orang yang benar dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.